Oke, kita coba ke soal yang pertama. Ya, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x plus 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Ditanya adalah nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Nah, persamaan yang diberikan atau yang ada pada soal ini kan tidak bisa difaktorkan. Maka kita tidak bisa menentukan akar realnya. Bisa sih menentukannya, tapi kita harus menggunakan rumus ABC dan itu sangat panjang. Nah, ini bisa kan seperti di fungsi kuadrat, itu kan ada rumus apabila fungsi kuadrat dengan degree 2 ini, kan dia memiliki akar X1 dan X2, maka kan ada rumus X1 tambah X2, ini rumusnya adalah min B per A, X1 kali X2 C per A, X1 kurang X2 akar D per A. Sementara pertanyaannya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Nah, ini kalau kita ubah ya menjadi bentuk lainnya. Nah, ini akan bisa kita jadikan adalah X1 kurang X2 kuadrat. Kita ubah ke bentuk faktor. Nah, berarti pertanyaan ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2 setelah diubah menjadi X1 min X2 kuadrat, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi, nilai ini sama dengan akar D per A kuadrat. Sama dengan akar D dikuadratin D aja per A kuadrat. Nah, kita ubah. D-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC per A. Nah, dari soal kita udah bisa tentukan nilai A-nya 1, ini A, nilai B-nya 4, nilai C-nya 5. Maka nilai hasil akhirnya adalah B kuadrat 4 kuadrat, ini pangkat 2 ya, dikurang 4 kali 1 kali 5 per 1 kuadrat. Jadi 16 dikurang 20 min 4 per 1 atau min 4 saja. Nah, jadi begitu cara pembahasan soal apabila soalnya tidak bisa difaktorkan. Oke, kita next ya untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita akan menentukan nilai A dan akar yang lain dari persamaan 6x kuadrat min AX min 2 sama dengan 0. Kalau kita ubah ya ke bentuk persamaan atau menentukan ke nilai A, B, C-nya, kita bisa tentukan di sini. Ya, nilai A-nya 6, nilai B-nya min A, nilai C-nya adalah min 2. Nah, di sini kita masih menggunakan hitungan seperti soal sebelumnya. Kita akan menggunakan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, kita gunakan dulu ini. X1 kali X2. Ini adalah C per A. Nah, salah satu akarnya udah diberitahu. Kalau salah satu akarnya adalah 2/3. Nah, kita tulis dulu. 2/3 dikali X2 sama dengan C-nya berapa? C-nya ini, min 2. A-nya 6. Nah, berarti X2-nya adalah min 2/6 dibagi 2/3. Nah, dapatnya min 2/6 dikali 3/2. Ya, ini habis 1 dibagi 3, 1 dibagi 3, 2. Berarti
Hasilnya adalah min 1/2. Berarti akar yang lainnya adalah min 1/2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai A-nya. Kita gunakan dengan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah X2. Nah, X1-nya tadi berapa? 2/3. X2-nya? X2-nya min setengah. Sama dengan min B. Nah, min B-nya berapa? Min B-nya di sini, B-nya kan min A, berarti min A. Min A per A-nya 6. Nah, kita akan samakan penyebutnya untuk penjumlahannya. 6 bagi 3, 2, dikali 2, 4. Nah, plus ketemu min, 6 dibagi 2, 3. Sama dengan min ketemu min, positif, ya, A/6. Maka, dapatlah jawabannya 4 kurang 3, 1/6 sama dengan A/6. Jadi, kita dapat nilai A adalah 1. Jadi, jawaban kita adalah salah satu akar yang lainnya berapa? Setengah. Ya, akar yang lainnya itu min setengah. Nilai A-nya adalah 1. Jadi, jawabannya adalah A-nya 1, akar yang lainnya min setengah. Berarti option D. Oke. Next, kita lanjut untuk pembahasan soal berikutnya. Di soal berikutnya, diberikan persamaan, ya, itu ada 4x² min K plus 1x dikurang 9. Akarnya saling berlawanan. Ya. Saya tulis lagi soalnya 4x² min K plus 1x min 9 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 4. Sini. A-nya 4. B-nya min K plus 1. C-nya adalah min 9. Akarnya saling berlawanan. Kalau akar saling berlawanan, itu artinya, ya, akar saling berlawanan itu, sebentar. Untuk akar saling berlawanan, artinya X2-nya atau X1 sama dengan min X2 atau X2 sama dengan min X1. Maka kita kan ditanya nilai K, berarti kita bisa hitung nih, X1 tambah X2 sama dengan X1 ditambah X2-nya berapa? Min X1. Berarti sama dengan 0. Sementara X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Maka min, nah, K plus 1 per A. Hanya 4 sama dengan 0. Ya. Setelah kita kalikan minus dengan minus, hasilnya positif, maka ini menjadi K plus 1 per 4 sama dengan 0. Ya. Setelah dikali silang, 4 dikali 0, 0. K plus 1 sama dengan 0. Kan nilai K-nya adalah minus 1. Oke. Itu untuk pembahasan soal yang ketiga ini. Next, kita akan lanjut dengan pembahasan soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah jika kedua akar persamaan x² min px plus p sama dengan 0 bernilai positif, maka jumlah kuadrat akar-akar itu mempunyai ekstremnya, ya. Kita akan lihat nih. Fungsinya apa? X² min px plus p sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Tuh.
Nah, akar-akarnya positif. Kedua akarnya positif. Jadi kita anggap dia memiliki X1 bernilai positif, X2 bernilai positif. Yang ditanya adalah jumlah kuadrat akar-akar. Berarti kalau jumlah kuadrat akar-akar, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kita akan hitung dulu. Ini bisa kita ubah menjadi rumus. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Nah, kita tentukan dulu nih, ya, seperti dengan materi sebelumnya. Di soal sebelumnya, kalau X1 tambah X2 itu kan min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Maka ini bisa kita tentukan X1 tambah X2-nya min B per A. Min P per 1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. C per A. C-nya berapa? P per 1. Berarti ini min, berarti ini P kuadrat dikurang 2P. Artinya fungsi dari pertanyaan ini adalah ini. Jadi kita anggap ini sebagai suatu fungsi. Ya, kita anggap sebagai suatu fungsi. Misalkan sebagai FP. Nah, pertanyaannya, jumlah kuadratnya itu dia akan maksimum atau minimum. Ya, di berapa? Nah, kalau kita lihat dari fungsi, ini kan P kuadrat min 2P ya, nilai dari FP-nya. Nah, dalam persamaan kuadrat ya, dalam persamaan kuadrat, apabila kita punya fungsi seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C, ini kan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Apabila A-nya positif atau lebih besar dari 0, tentunya gambar kita seperti ini. Nah, tentu dia akan memiliki nilai minimum. Kalau A-nya kurang dari 0, ya, gambarnya seperti ini. Dia akan mempunyai nilai maksimum. Kalau kita lihat dari FP ini, A-nya adalah 1, ya, dengan variabelnya P. Berarti A-nya lebih besar dari 0. Nah, maka dia akan memiliki nilai minimum. Nah, ini sama aja kita menentukan titik balik dari fungsi ini. Nah, jadi dari fungsi ini, nah, ininya kita bikin gambarnya seperti apa. Nah, berapa sih titik baliknya? Nah, misalkan saya umpamakan titik baliknya XP, YP. Maka nilai XP-nya adalah min B per 2A. Min B per 2A itu berapa? Min 2 per 2 kali 1. 2 per 2, 1. YP-nya adalah kita substitusi angka XP ini ke persamaan. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. 1 kurang 2 sama dengan min 1. Berarti nilai minimum dari fungsi ini adalah min 1. Ya, jawabannya minimum min 1, yaitu berarti yang A. Atau bisa juga kita menggunakan cara turunan. Ya, ini dengan cara turunan. Nah, cara turunan seperti apa? Nah, kita kan udah punya fungsi. Fungsinya P kuadrat min 2P. Berarti kita turunkan syaratnya dia mencapai maksimum atau minimum, F aksen P-nya harus bernilai 0. Nah, kita turunkan. 2P min 2 sama dengan 0, 2P sama dengan 2, P-nya sama dengan 1. Berarti kita udah dapat P1, lalu mencari nilainya gimana? Disubstitusi ke fungsi. Kita substitusi 1 dikurang 2, dapatnya min 1. Jadi sama aja. Ya, bisa menggunakan rumus min B per 2A atau bisa diturunkan. Ada 2 persamaan parabola. Yang pertama, Y sama dengan
2x kuadrat tambah 4x plus A. Ya. Dan yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Oke, saya nggak tulis di sini. Nah, akan berpotongan di satu titik. Berarti kan kita ada dua persamaan. Berarti kita akan tulis Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya berapa? Y1-nya 2X kuadrat plus 4X plus A sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu kita akan pindahkan ya persamaan kanan ke kiri. Ya, 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat tambah 4X tambah A kurang X kuadrat tambah 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, nanti ini yang sama variabelnya akan kita kurangkan nih. 2X kuadrat kurang X kuadrat. X kuadrat. 4X tambah 2X plus 6X. A plus 3 plus A plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita udah bisa nih menentukan A kita 1, B-nya 6, C-nya adalah A plus 3. Nah, dia bilang berpotongan di satu titik. Kalau berpotongan di satu titik, artinya D-nya bernilai 0. Nah, D itu apa? D itu tadi B kuadrat kurang 4AC. Nah, lalu kita akan masukkan angka dari fungsi B kuadrat. 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C-nya adalah A plus 3 sama dengan 0. Nah, jika kita pindahkan nih yang 36, berarti 4 dikali A plus 3 sama dengan 36. Dibagi 4, 1, dibagi 4, 9. Maka A plus 3 sama dengan 9, A-nya adalah 6. Gitu ya. Untuk soal ini, kita dapat nilai A-nya 6. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya. Ini adalah fungsinya. Fungsinya akan memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Dan F1-nya 5, maka F0-nya. Nah, kalau kita lihat, ini kan fungsi dari Fx ya. Ini Fx-nya seperti ini. Nah, kalau ditanya F0, berarti sebenarnya sama aja kita dengan menghitung A kuadrat. Kenapa? Ini kalau disubstitusi 0, X-nya 0, ini udah jadi 0. Ini ada 0 lagi, X-nya ini 0. Berarti ini sama aja dengan A kuadrat. Nah, sementara kita belum mendapatkan nilai A kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai A kuadrat? Kita gunakan informasi F1 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan atau kita ganti nilai X-nya dengan 1. Ya, nah ini A plus 1, 1 kuadrat tambah 2 kali A kali 1 tambah A kuadrat sama dengan 5. Jadi ini A plus 1 tambah 2A tambah A kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Kita susun A kuadrat tambah 3A kurang 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini menjadi A plus 4, A min 3. Sama dengan 0. Berarti dapatlah nilai A-nya min 4, ini nilai A-nya adalah 3. Nah, pertanyaannya kan tadi F0, A kuadrat. Berarti kalau A-nya min 4, A kuadratnya berapa? 16. A-nya 3, A kuadratnya 9. Berarti jawabannya adalah 16 sama 9. Oke, karena di sini optionnya hanya ada 16, berarti kita jawab 16. Sebenarnya memenuhi syarat untuk 16 dan 9. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada soal, jika X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2.
Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2x1 dan min 2x2 itu berapa? Jadi kan fungsi awal, fungsi yang diketahui adalah x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya adalah min B per A, min 5 per 1, atau 5 X1 kali X2 C per A, ya 6 per 1. Nah, di sini ada akar-akar baru. Sementara akar-akar barunya adalah min 2x1 dan min 2 per x1. Nah, kita jumlahin dulu akar barunya. Berarti x1 aksen tambah x2 aksen. X1 aksen dan x2 aksen ini dianggap sebagai akar yang baru. Min 2 per x1 ditambah min 2 per x2. Ini akan menjadi, kita samakan penyebutnya, x1, dikali ya. X1 kali x2, ini akan menjadi min 2 x1 tambah x2. Udah, kita substitusi angka yang ada. Min 2 x1 tambah x2-nya 5, ini 5. Dapatnya min 10 per 6. Nah, untuk x1 kali x2-nya, tinggal kita kali. Min 2 per x1 kali min 2 per x2. 4 per x1 kali x2. 4 per 6. Nah, udah dapat? Kita akan masukkan persamaan kuadrat kita yang baru. Di mana rumusnya adalah x kuadrat min x1 tambah x2 plus x1 kali x2. Nah, masukin angkanya. X kuadrat min x1 tambah x2-nya min 10 per 6. X, ini ada X-nya ya. Ditambah 4 per 6. Berarti ini kita kali 6. Kita kali 6 biar dia tidak pecahan. Berarti ini akan menjadi 6x kuadrat plus 10x plus 4. Nah, inilah fungsi kuadrat yang baru. Ya, tambah 10.